Suasana sepi akibat pandemi. Banyak yang bergantung pada keramaian dan hadirnya wisatawan. Merugi. Iya, memaksa kita untuk siap hadapi tantangan ini. Seiring dengan adanya pelarangan dari wisatawan internasional untuk datang ke Indonesia dan juga surat edaran dari Kementerian Luar Negeri tentang tidak adanya visa on arrival. Jadi semenjak saat itu hampir semua hotel di Bali dan restoran itu tutup operasional. Hotel kita itu benar-benar jeblok, kita sekitar 5%, dan jadi 95% jatuhnya. Dan pada waktu itu memang benar-benar tidak ada tamu. Terus terang aja, dari supplier juga kita di-blok karena kita belum bisa bayar. Selain okupansinya yang tinggal 1 digit tadi, room rate-nya sendiri juga tidak bisa seperti yang dulu. Mungkin room rate-nya tinggal berkurang lah sampai 30-50% dari room rate yang awal. Kami tutup selama 3 bulan. Karena keputusan nasib karyawan ada beberapa kondisi. Ada yang sifatnya memang dengan terpaksa kami harus merumahkan. Ada juga yang karyawan itu gajinya kami beri 50%. Harus bayar ini, tiap tanggal ini udah ada tatanannya, kan jadi berantakan. Jadi susah cari tambahan nanti buat nutup kebutuhan ini. Yang paling berat ya buat susu anak itu. Kebutuhan anak yang paling banyak keluar saya. Dan kebetulan saya itu di rumah juga hanya dengan ibu, maksudnya tidak ada penopang rezeki yang lain selain dari diri saya sendiri gitu. Ya itu sangat-sangat sulit banget. Hampir kalau mau beli bahan pokok, sembako gitu dan lain sebagainya kita harus memang benar-benar diirit-iritkan gitu. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tidak ada satupun yang menyangka pandemi datang di bumi. Tidak ada yang siap. Namun, di situasi seperti ini, semua pasti berjuang untuk bertahan. Setidaknya untuk makan dan membayar segala kewajiban. Uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan di situasi darurat. Segala macam bantuan kami berikan kepada masyarakat, termasuk dana hibah pariwisata. Dana hibah pariwisata ini tujuannya adalah untuk membantu sebagian para pelaku usaha pariwisata agar dapat bertahan melalui pandemi COVID-19 ini. Jadi kami terima kemarin, sudah proses hanya 3 hari. Prosesnya nggak sulit, kita hanya menyerahkan akte pendirian atau akte perubahan. Dengan tidak melakukan PHK dengan karyawan, itu masih bisa kami bertahan 2 bulan maksimal untuk pembayaran gaji sama listrik. Kami gunakan untuk biaya operasional, misalnya biaya pembayaran listrik, tagihan air gitu kan, terus kemudian juga ada katakanlah biaya tenaga part-timer. Jadi dengan adanya dana hibah ini bisa memberikan bantuan untuk beberapa bulan ke depan untuk membantu mengcover operasional, terutama pembayaran gaji, membayar BPJS dari karyawan, membayar listrik dan air, dan juga operasional kecil terutama dari sisi operasional untuk maintenance. Dana hibah ini kami akan pergunakan untuk kebutuhan itu pelayan karyawan itu ditingkatkan, kami kasih makan dalam 1 hari itu 3 kali. Mendapat vitamin 1 minggu 3 kali. Sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dari Kemenparekraf sehingga itu bisa membangun juga hotel-hotel yang sempat terpuruk. Dan terima kasih banyak sekali dari Kementerian Pariwisata karena sangat-sangat berguna sekali bagi kami sehingga operasional kami bisa berjalan lagi. Tentunya saya sangat terharu dan saya berharap ke depannya hibah pariwisata ini akan memberi manfaat yang lebih luas lagi untuk sektor pariwisata.